Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Semoga sahabat tani sehat selalu. Di hari ini di daerah saya begitu sangat mendung ya, mendung sekali, gelap. 3 hari terakhir ini hujan terus mengguyur, dan tentu saja curah hujan yang sangat intens setiap hari dengan durasi yang cukup lama akan membuat suhu di lingkungan akan turun ya, akan menjadi suhu yang ideal bagi perkembangan penyakit maupun jamur. Karena jamur perkembangannya akan sangat cepat jika suhunya di bawah 23 derajat Celcius ya. Dan tentu saja dikarenakan hal ini kita harus melakukan treatment atau penyepraian fungisida dan insektisida. Jika tidak kita lakukan dengan cepat, maka hanya dengan menghitung hari bahkan jam, jamur-jamur dan penyakit akan menjangkiti tanaman kita. Terutama di kali ini kita akan melakukan treatment pada pohon anggur. Jika kita tidak cepat melakukan treatment atau penyepraian fungisida dan insektisida, maka pohon anggur terutama daun akan mudah sekali terserang penyakit, terutama bercak ya. Di cuaca seperti ini biasanya bercak kuning ataupun karat daun dan juga embun tepung. Tapi sebelum pengaplikasian insektisida dan fungisida, alangkah baiknya sahabat tani atau teman-teman pengangguran menyiapkan pelindung terlebih dahulu. Contohnya ini seperti sarung tangan karet. Jangan sampai memakai sarung tangan yang tembus air ya. Pakailah sarung tangan karet yang tidak tembus air. Kemudian memakai baju lengan panjang seperti yang saya pakai, sehingga nanti kulit kita terlindungi dari paparan insektisida maupun fungisida, dan juga nanti tangan kita juga akan terlindungi, karena ini akan sangat berbahaya jika bahan aktif dari insektisida dan fungisida ini masuk ke dalam organ tubuh kita. Karena yang akan kita gunakan kali ini adalah fungisida dan insektisida sintetis ya. Untuk fungisidanya kita akan memakai amistartop yang berbahan aktif difenaconazole dan azoxystrobin. Kemudian untuk insektisidanya kita akan memakai yang berbahan aktif abamectin, yaitu Abacel. Dan terlebih dahulu persiapkanlah perlindungan wajah dan perlindungan pernapasannya seperti yang saya kenakan di saat ini. Bisa juga kalau teman-teman tidak punya, bisa menggunakan masker, ataupun kalau ada kacamata silahkan dipakai, karena akan sangat berbahaya kalau mata kita terpapar ya, dan juga pernapasan kita nanti, karena menyebabkan gangguan pernapasan dan juga akan menyebabkan mual jika mulut atau sumber pernapasan kita terpapar oleh insektisida dan fungisida ini. Jadi kesehatan tanaman dan tumbuhan penting ya bagi kita sebagai petani, tetapi yang lebih penting lagi adalah kesehatan kita sebagai petani. Jangan sampai dengan melalaikan atau lengah dalam hal perlindungan, jadi kita yang malah menyebabkan diri kita sakit. Percuma jika tumbuhan atau tanaman kita sehat, tetapi kita sebagai petani malah yang sakit. Malah itu akan menimbulkan kos atau biaya yang lebih besar lagi. Jadi jika sahabat tani atau teman-teman pengangguran mengaplikasikan insektisida dan fungisida kimia, alangkah baiknya perlengkapan perlindungan seperti ini dilengkapi ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita dan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dalam kesehatan kita. Dan ini adalah penampakan dari cairan yang sudah saya mix ya, antara Abacel dan juga amistartop. Untuk dosisnya saya menggunakan 1 tetes untuk 1 liter. Di dalam sprayer ini ada 2 liter air. Jadi saya menggunakan 2 tetes Abacel dan juga 2 tetes amistartop. Saya kira ini sudah cukup ya. Kenapa saya menggunakan fungisida dan insektisida sintetis? Karena biasanya saya juga menggunakan fungi dan insek organik. Karena di kali ini saya ingin memberikan perlindungan dari dalamnya, karena amistartop sifatnya adalah sistemik. Jadi perlindungannya nanti dari dalamnya, karena bahan aktif dari amistartop akan memasuki sel-sel dari tumbuhan, sehingga membantu tumbuhan mempertahankan dirinya dari serangan penyakit dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sebelum mengaplikasikan, kocok dulu sehingga fungisida dan insektisidanya homogen ya. Kenapa dalam mengaplikasikan insektisida dan fungisida sintetis atau kimia kita harus betul-betul hati-hati, karena ini akan berdampak jangka panjang. Memang dampak yang kita rasakan tidak akan langsung terasa, tapi ini kan berlangsung sedikit demi sedikit dan akan kita rasakan nanti sudah di saat usia kita sudah tua. Nanti di sana baru terasa efek-efek negatif dari insektisida kimia maupun fungisida kimia ini. Jadi biasanya setelah saya mengaplikasikan insek dan fungi sintetis, 1 minggu setelahnya saya akan mengaplikasikan ekoenzim untuk membersihkan residu-residu yang tersisa pada tumbuhan.
Dan saya anjurkan jika buah sudah memasuki masa frozen, jangan sekali-kali mengaplikasikan insek dan fungi sintetis karena akan sangat berbahaya bagi konsumen. Dan pastikan untuk penyemprotannya atau pengaplikasiannya, semprotkan dengan merata ke seluruh batang, daun maupun ke tangkai buah. Biasanya jamur akan menyerang tangkai buah. Dan perhatikan juga di balik-balik daun, terutama di bawah daun, untuk terkena dengan merata, karena biasanya jamur atau spora dari jamur akan berkembang dari bawah daun. Setelah melakukan penyemprian, kemudian bersihkan seluruh peralatan, yaitu sprayer, sarung tangan maupun pelindung wajah dan pernapasan, sehingga nanti aman untuk kita pakai kembali di kemudian hari. Jangan sampai tidak dibersihkan karena ini menyangkut dengan kesehatan kita sebagai petani. Jadi saya sarankan teman-teman juga menerapkan seperti yang saya lakukan, sehingga nanti tumbuhan sehat, maka kita juga sebagai petani sehat. Jadi jangan anti terhadap fungi ataupun insek sintetis ya, karena tumbuhan pun memerlukan suatu yang instan ya dalam kondisi tertentu. Jadi tidak serta-merta dalam bertani organik kita meninggalkan 100% obat-obat sintetis ya, karena ini sama seperti kita sebagai manusia. Di kadangkala walaupun kita sudah menjaga kesehatan kita dengan baik, tapi kita juga tetap akan terjangkiti oleh penyakit sehingga membutuhkan obat dari pabrikan atau obat kimia karena kondisi darurat dan kondisi yang mendesak. Jadi kita membutuhkan suatu hal yang cepat. Sama juga seperti tumbuhan, karena kondisi cuaca seperti ini, maka tumbuhan juga memerlukan suatu yang cepat dan instan. Makanya di sinilah peran dari obat-obatan atau fungi insek sintetis diperlukan dalam kondisi seperti ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.